kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya Hijab Satira, pemateri 3. Saya Dian Hasni, pemateri 4. Saya Dimas Pareja, pemateri 5. Saya Rizky Indah Pratiwi, pemateri 2. Saya Ida Pratiwi, pemateri 1. Di sini kami ingin membahas materi tentang pemrosesan data yang dibimbing oleh Ibu Risnawati Eskom Mkom. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Dia Pratiwi dari pemateri 1 ingin menjelaskan tentang pengertian data. Apa sih itu data? Data adalah suatu penggambaran fakta pengertian instruksi yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Contoh data berupa angka, karakter, alfabet, simbol, gambar, suara, dan lain-lain. Pengolahan data pada komputer tergantung pada CPU, memori, dan satu node divisi. Mikroprosesor merupakan sebuah CPU yang dibangun pada sebuah jenis chip. CPU digunakan sebagai suatu sirkuit elektronik yang dapat menginterpretasi, mengkuasai instruksi, dan mengendalikan satu funnel. B. Prosesor divisi. Otak sebuah komputer berada pada unit pemrosesan. Unit pemrosesan ini dinamakan CPU. Fungsi CPU adalah sebagian pemrosesan dan pengolahan data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan. Pada komputer mikrounit, pemrosesan ini disebut dengan pemroses mikro atau prosesor yang terbentuk yang terdiri dari ribuan sampai jutaan IC. Fungsi utama dari CPU bekerja dengan aritmatika dan logika terhadap data yang terdapat dalam memori atau yang dimasukkan melalui unit. Memasukkan seperti keyboard, channel, atau joystick. Kecepatan atau chip ini didukung dengan satuan hitungan Hz atau clock. Saat ini komputer memiliki kecepatan prosesor sampai GHz. Perkembangannya prosesor yang pertama kali muncul tahun 1990 adalah Pentium dengan kecepatan 70 MHz dan saat ini kecepatannya sudah mencapai 3 GHz lebih dengan prosesor Pentium. Seiring dengan kecepatan Pentium, telah pula dikenalkan prosesor dengan teknologi mobil yaitu Pentium M1 Gen. Prosesor ini baru terdapat pada komputer Bluetooth, laptop, notebook. Salah satu prosesor adalah dual source 2. Prosesor ini memiliki dua kecepatan GHz seperti memiliki dua prosesor berupa prosesor yang terkenal adalah Intel, AMD, dan CISC. CPU bekerja berdasarkan instruksi suatu software atau instruksi suatu program. Pemrosesan data adalah pengubahan atau transformasi simbol-simbol seperti nomor dan huruf untuk tujuan peningkatan kegunaannya. Sistem pemrosesan data adalah sistem yang melakukan pengolahan data. Contoh, sistem pengolahan data, penjualan, sistem pengolahan data pegawai, dan lain-lainnya. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Rizky Indah Pratiwi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya sama teman saya. Saya akan membahas materi tentang tujuan dan fungsi pemrosesan data. Apa sih tujuan dan pemrosesan data itu? Tujuan pemrosesan data yaitu untuk menghasilkan informasi data asli dan menghasilkan informasi lain dalam bentuk yang berguna atau bisa disebut hasil. Selanjutnya, fungsi dasar pemrosesan data. 1. Mengambil program data, masukan atau input. Yang kedua, ada menjalankan program aritmatika dan logika. Yang ketiga, menyimpan program data serta menyediakan untuk pemrosesan. Yang keempat, menyimpan hasil antara dan hasil akhir pengelolaan. Yang kelima, mencetak untuk menampilkan data yang disimpan atau hasil pengelolaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat pemrosesan atau CPU. Apa sih CPU itu? CPU merupakan unit pengelola data atau bisa disebut dengan otak komputer atau prosesor yang terdiri dari CPU, ALU, dan memori. Selanjutnya yaitu control unit atau CU. Control unit bertugas untuk menerjemahkan perintah atau instruksi secara berurutan yang kemudian diteruskan ke seluruhan bagian komputer. Unit kendali atau control unit ini berupa chip elektronik
yang menggunakan sinyal elektrik yang mengarahkan keseluruhan sistem komputer untuk melaksanakan suatu arus data. Selanjutnya, CU juga memiliki tugas yaitu sebagai berikut: melakukan pengiriman instruksi ke LU bila ada sebuah proses perhitungan. Yang kedua yaitu menyimpan proses ke memori. Yang ketiga, mengambil instruksi-instruksi data dari memori saat diperlukan sebuah proses. Yang keempat ada mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kelima, menghasilkan data dari memori utama. Di sini saya akan melanjutkan materi dari ISTI. Yang kedua, Arithmetic Logis Unit atau ALU. ALU itu singkatan dari Arithmetic Logis Unit, adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmetika dan logika. Contoh operasi aritmetika adalah penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah logika, AND dan OR. ALU itu bertugas untuk melakukan semua perhitungan aritmetika dan logika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Operasi yang dilakukan ALU seperti penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sedangkan operasi logika seperti operasi boolean, AND, OR, NOT. Operasi perbandingan sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari. 3. Sistem kerja ALU dan CU. Langkah pertama, CU mengambil instruksi berupa kode yang tersimpan di dalam memori. Kemudian instruksi tersebut dipindahkan ke dalam memori. Sebagai contoh, jika hasil pemecahan kode menginginkan penjumlahan dari suatu angka, maka CU yang akan mengirimkan tugas tersebut kepada ALU, dan ALU yang akan memproses perhitungan tersebut hingga memperoleh hasil penjumlahannya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan kepada Dian Asni. Saya Dian Hasni sebagai pemateri 4, saya akan melanjutkan pembahasan tentang memori atau pengingat. Memori atau pengingat, atau yang lebih tepatnya sebagai memori fisik, adalah sebagai media penyimpanan data sementara pada komputer. Program ataupun data yang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Ada 3 macam memori yang digunakan di dalam sistem komputer, yaitu ada register, main memory, dan secondary storage. Nah, kita akan membahas satu-satu dimulai dari register. Nah, apa itu register? Register itu adalah sejenis memori kecil yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Register yang sering digunakan diantaranya yaitu ada Memory Buffer Register (MBR), Memory Address Register (MDR), Instruksi Register (IR), Instruksi Buffer Register, program komputer PC, dan yang terakhir adalah akumulator AC. Nah, yang kedua adalah main memory atau memori utama. Fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara data instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor memori. Biasanya digunakan pada ROM. Dan yang terakhir ada secondary storage. Nah, ini dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen dan digunakan dalam jangka yang panjang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang register. Register terdiri dari 1. Instruction register atau IR. Instruction register digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses
dalam prosesor register ini menyimpan setiap instruksi di dalamnya dan kemudian dapat dieksekusi oleh prosesor. 2. Program counter atau PC adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Selama pemrosesan instruksi oleh CPU, isi dari PC diubah menjadi alamat dari memori utama yang berisi instruksi berikutnya yang mendapat giliran akan diproses. Sehingga bila pemrosesan sebuah instruksi selesai, maka jejak instruksi selanjutnya di memori utama dapat dengan mudah didapatkan. 3. General Purpose Register, yaitu register yang mempunyai kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Sebagai contoh, register jenis ini yang digunakan untuk menampung data yang sedang diolah, yang biasa disebut dengan operan register. Sedangkan untuk menampung hasil pengolahan disebut akumulator. 4. Memory Data Register atau MDR, biasanya digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU atau menampung data yang akan direkam ke memori utama dari hasil pengolahan oleh CPU. 5. Memory Address Register atau MAR. Memory Address Register digunakan untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. Sebagai tambahan dari register, beberapa CPU menggunakan suatu change memory yang mempunyai kecepatan sangat tinggi dengan tujuan agar kerja dari CPU lebih efisien dan mengurangi waktu yang terbuang. 2. Tanpa change memory, CPU akan menunggu sampai data atau instruksi diterima dari memori utama, atau menunggu hasil pengolahan selesai dikirim ke memori utama, baru proses selanjutnya bisa dilakukan. Padahal proses dari memori utama lebih lambat dibanding kecepatan register, sehingga akan banyak waktu terbuang. 3. Dengan adanya change memory, sejumlah blok informasi pada memori utama dipindahkan ke change memory dan selanjutnya CPU akan selalu berhubungan dengan change memory. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.